Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khala wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah ya, insyaallah ini ada salah satu peserta latihan dari Batam ya. Iya. Tentunya ada hal-hal yang perlu disampaikan ini ya. Ini ibu ini sudah melakukan dan melalui pelatihan 2 hari di LKP Lebah Mas. Itu pelatihan akupressur mata dan pijat bayi. Nah, monggo silakan ibu untuk memperkenalkan diri, nama, kemudian asal dari mana, itu monggo, dan hal-hal yang perlu hal-hal untuk mengenal dirinya dengan monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Marginingsih. Asli sebenarnya Jogja, cuma saya domisili Batam. Saya jauh-jauh dari Batam, dari tanggal 21 terombang-ambing di tengah lautan sampai tanggal 23 baru sampai di Jakarta, tepatnya di Tanjung Priok. Terus disambung naik kereta, keretanya pun tengah malam sampai di Purwokerto. Dengan nyampe ke sini tuh ada tujuan, ada harapan saya karena saya ingin mengembangkan ilmu. Kenapa? Karena saya pernah belajar di mana-mana itu di berbagai tempat itu beda dengan yang di sini. Ya, kalau di sini tuh kecuali dapat ilmu ini juga dapat rohnya, ya kayak gitu. Jadi di sini insya Allah sangat luar biasa, nggih. Apalagi saya pekerjaannya kan sebagai seorang terapis. Jadi kalau saya cuman belajar di ilmu duniawinya saja, nanti saya nggak dapat ilmu yang seperti yang Pak Nursin bilang ilmu rohaninya, nanti saya akan sia-sia. Gitu. Jadi apalagi sekarang saya sudah umur yang tidak muda lagi ya. Kepala berapa Bu? Saya udah kepala 4, tapi ujungnya udah ujung sekali. Saya 48, gitu. Tuh. Jadi saya di lain tempat itu banyak belajar teknik-teknik kayak gitu, seperti banyak kayak akupuntur, kayak apa macam-macam teknik udah saya pelajari gitu ya. Bioelektrik, apalagi di Batam itu sangat terkenal bioelektrik semuanya. Cuman saya nggak pernah mendapatkan seperti yang di sini gitu. Bukan berarti saya menjelekkan yang di sana, enggak. Maaf ngomong kalau saya salah. Tapi bukan berarti saya menjelekkan yang lain, tapi benar kalau di sini tuh nyata. Saya selama 2 hari, makanya jauh-jauh dari Batam ke sini, perjuangan bener, lelah, capek itu pasti. Saya berusaha datang kayak gitu, karena ya itu tadi yang saya cari, yang namanya ilmu itu ternyata benar yang dibilang Pak Nursin itu, nggak cuma sekedar ilmu apa. Mungkin kalau ilmu pemijatan bayi, jujur saya udah pernah ikut. Ya, ilmu aku presor udah pernah ikut. Tapi cuma sekedar gitu aja, nggak ada kesannya. Gitu. Tapi di sini saya benar-benar mendapatkan kesan yang akhirnya menyentuh hati saya. Oh ya ternyata ini, dan insya Allah nanti akan saya sampaikan ke teman-teman lain, ke pasien-pasien saya dan ke para terapis yang mau gitu. Kalau sebenarnya seorang terapis itu nggak cuman belajar di teknik ya, teknik aja, keterampilan. Iya, karena di sini kan dikemasnya holistik ya. Berarti kalau holistik itu ya harus secara menyeluruh kafah. Kalau kalian bilang yang namanya holistik itu tidak kafah. Iya, tidak kafah itu belum holistik. Iya, gitu. Kalau holistik ya kafah. Ya, rohnya ya, jasadnya ya, semuanya harus dikemas dengan holistik. Jadi kita tahu cara
menerapi orang, cara ini kita sampaikan juga ruhnya. Jadi insya Allah nanti dengan cara itu akan mendapatkan manfaat dan syafaah ya Pak ya, nanti sampai ke depannya. Kecuali untuk diri sendiri, insya Allah juga untuk orang lain. Mungkin seperti itu aja. Itu salah satu motivasinya ya, Masya Allah, jauh-jauh tidak mengenal lelah, Masya Allah ya. Nah, Nyun Sewu, jenis terapinya kalau di Batam itu Ibu apa saja? Jenis terapi yang selama ini sudah digeluti gitu? Insya Allah semua terapi Pak. Bekam, bekam darah, bekam api, bekam tanduk, kerok tanduk, pijat refleksi, krek metode, insya Allah semuanya. Pijat tradisional ada ya? Ada pijat tradisional topung juga. Ada? Topung saya tahu, cuma saya nggak mengikuti pelatihannya, cuma saya tahu tekniknya. Dan itu karena di sini juga diajari diagnosa, jadi cara mengerjakan itu dengan kehati-hatian. Orang seperti apa yang bisa dibekam, orang seperti apa yang bisa dibekam darah, orang seperti apa yang bisa dibekam api. Di sini itu juga dibahas. Nah, itulah yang membawa saya juga datang ke sini. Masya Allah ya. Sudah berapa tahun ya kira-kira? Saya kalau untuk tahun saya ketemu Pak Puji dulu tahun 2009, tapi saya ikut kelas Pak Puji di tahun 2010. Udah lumayan lama ya, 10 tahun lebih ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Ya makanya saya merindukan suasana ini karena jarak aja yang membuat saya ini jarak dan biaya ya. Tapi insya Allah ketika kita niatkan, insya Allah selalu ada jalan. Belajar di sini itu memang tidak mudah, tapi alhamdulillah saya ketika diniatkan saya dimudahkan sama Allah. Amin, alhamdulillah. Baik, tentunya kemarin ya hari Senin dan Selasa kan mengikuti 2 hari pelatihan nih ya. Akupresur mata dan pijat bayi. Tentunya dalam 2 hari itu kan ada sesuatu yang berkesan lah ya. Monggo silakan untuk menyampaikan kesannya gitu. Walaupun tadi sudah sedikit disampaikan, tapi ada tambahan yang lain dari isi materinya gimana, kemudian suasana kelasnya, ya kan, sekalian gimana terhadap panitia, terus kritik sarannya kalau ada, sekalian gitu. Kesan, kritik saran, terus bagaimana lingkungan dan teman-teman panitia dan seterusnya, monggo. Oh, Masya Allah. Kalau masalah kesan bukan karena ini saya sedang di hadapan panjenengan terus saya memuji-muji ya, itu bukan. Ini Bismillah wallahi yang saya rasakan. Ya nyaman tempatnya karena ber-AC juga kan, ber-AC, masalah tempat ber-AC, terus nyaman. Ya walaupun tadi sedikit ngantuk, tapi alhamdulillah bisa melewatinya. Semalam kan diajarinya ini ya totok mata apa akupresur mata itu. Alhamdulillah saya juga udah mempraktekkan tadi malam untuk diri sendiri itu karena saya juga berkacamata. Terus lumayan agak lebih ini. Lebih enak. Iya lebih enak. Kan terus baru 1 kali. Dari pola ketukannya kan ya, ada yang diusap-usap. Terus di sini kan ya itu tadi karena di sini semuanya tuh dikemas dengan holistik, jadi harus dengan diagnosa dulu kayak gitu. Jadi kita ngerti orang-orang seperti apa yang di ini dan diajari di sini tuh. Kalau orang yang seperti ini tuh ini cuma bisa untuk menyelesaikan ini loh ya. Kalau kasus ya harus seperti ini kayak gitu, tidak asal ketuk gitu. Enggak seperti itu. Kalau di tempat lain kan ya astagfirullahaladzim, bukan maksudnya jelek-jelekkan lagi nih ya, tapi yang benar-benar saya mendapatkan di sini, makanya saya mengejar kan, saya mengejar. Kalau yang dikemas dengan holistik itu beda, karena dengan diagnosa diutamakan, kehati-hatian diutamakan. Karena kan seorang terapis kalau nanti kehati-hatiannya nggak diutamakan, pertanggungjawabannya kan sampai ke akhirat. Itu yang menjadi apa ya, ketakutan saya. Jadi saya harus belajar sama orang yang memang dikemasnya dengan holistik, dengan diagnosa seperti ini. Dan itu saya dapatkan ketika saya
semalam. Kalau kita orang Batam ngomongnya kemarin itu semalam, Iya, Pak. Jadi semalam, ya. ya semalam ini, dan saya sudah mempraktekkan, alhamdulillah. Terus yang pijat bayi tadi? Pijat bayi tadi juga karena saya Tentang materinya gimana? Materinya ya luas sekali ya. Ternyata nggak sesederhana yang saya pikirkan kayak gitu. Materinya luas sekali. Terus ini kan berfungsi untuk, kecuali untuk pasien, untuk cucu saya ya. Nah, cucu saya udah 4 soalnya kan. Ya kayak gitu, dan balita semua. Insya Allah nanti sangat bermanfaat sekali lah. Bisa diajarkan ya insya Allah ya? Insya Allah bisa diajarkan. Bahkan nanti teman-teman kalau yang mau belajar, atau ibu-ibu tetangga saya ini yang mungkin sedang ada di Batam dan melihat, gratis nggak apa-apa. Posyandu ada ya sana ya? Iya, Posyandu ada ya? nanti. Ya. Dari tenaga kesehatan ada ya, bidan apa ya. Terus itu untuk kritik saran kalau ada gimana panitia? Kritik sarannya apa ya? Bingung, karena ya apa yang mau dikritik gitu loh. Bukan berarti karena saya berhadapan sama panjenengan, tapi saya apa yang perlu dikritik ya? Harus mikir dulu gitu loh, karena memang nggak ada yang harus dikritik. Iya. Saran enggak ada saran? Saran ya lebih ke harapan aja lah, Pak. Lebih ke harapan, saya kedepannya berharap apa ya, kalau nanti tempatnya luas, semakin banyak yang ikut, biar semakin mengerti kalau yang apapun itu teknik terapi itu harus pakai diagnosa kayak gitu. Kalau semakin banyak yang ikut, kan nanti semakin ini paham tentang diagnosa, kan semakin kecil terjadinya istilahnya malpraktek, karena kan ada yang menilai kita ini seorang terapis itu di mata mereka orang sana yang apa ya istilahnya itu jenenge wong gur tukang pijet ki engko nek terjadi bahaya piye, rana pertanggungjawabane piye kayak gitu. Ada seperti itu. Nah, saya itu berharap kedepannya itu kita teman-teman itu bisa ngebuktiin kalau kita itu nggak abal-abal gitu loh. Jadi terapisnya itu benar-benar pakai sekolah, pakai ini, pakai belajar gitu. Itu aja, Pak. Pesan gitu gimana pesan? Pesan untuk masyarakat, mungkin calon-calon klien atau pasien. Oh iya. Atau mungkin teman-teman terapis gitu. Ya itu tadi, Pak. Jangan kalau ketika memberi terapi kayak gitu, apapun itu, keluhannya jangan disepelekan ya. Itu harus diutamakan diagnosa. Belajar dan selalu belajar. Untuk masyarakat luas. Masyarakat luas itu kan ada yang mungkin saya pengen beralih atau dari tenaga kesehatan ya, misalnya bidan, perawat kok juga pengen belajar yang tradisional misalnya. Iya bisa aja. Kan paling enggak kan nanti ada gambaran ini pesan jenengan gimana untuk para terapis atau orang yang mau belajar gitu. Itu sebaiknya gimana? Iya, saya ya berharap kalau pengen belajar ya itu tadi seperti yang saya bilang di depan, kalau mencari guru itu ya yang harus holistik, yang dikemas holistik seperti ini, siapapun gurunya gitu, dan harus memilih dan memilah. Nah, harapan saya kalau bisa ya ke sini. Karena pentingnya diagnosa ya. Itu pentingnya diagnosa itu tadi. Baik, alhamdulillah ini kepada masyarakat luas, mungkin para terapis dan tenaga kesehatan dan calon-calon klien atau pelanggan-pelanggan klien ya. Bu Margi Ningsing ya, dari Batam. Dia sudah menyampaikan, mudah-mudahan ada hal-hal yang informasi ini penting buat masyarakat ya, luas, terutama yang di dekat Batam. Nah, tentunya ketika masyarakat di Batam dan sekitarnya itu ingin terapi ya, kan harus tahu ini bagaimana menghubungi Bu Margi Ningsing ya. Nah ini silakan Ibu menyampaikan nomor HP-nya, diulang, tidak apa-apa, biar jelas pelan. Kemudian alamatnya, ya, monggo. Alamat saya ada di daerah Nongsa, yaitu di Perumahan Family Dream Blok B5 nomor 4 Batu Besar. Untuk nomor HP
0823 2257 4255. Diulang nomornya. Ya. Oke. Untuk nomor HP 0823 2257 4255. Pelayanannya ya sampaikan juga enggak apa-apa. Iya, kalau saya karena di rumah itu kurangnya tempatnya kurang memadai. Jadi saya masih panggilan sementara home care ya. Iya. Tapi insya Allah kedepannya mohon doanya semua aja. Amin ya Allah. Jenisnya jenis terapinya. Iya, jenis terapi ya. Berarti sekarang tambah pijet bayi ya Pak. Iya, pijet bayi. Ya. Terus keluhan-keluhan mata ya. Kalau keluhan mata. Kan keluhan mata secara holistik tadi ya. Ya secara holistik, semuanya insya Allah dikemas secara holistik. Iya. Gitu. Ada bekam, bekam api, moksibasi, bekam tanduk, pembetulan tulang belakang, insya Allah. Akupunktur juga ada. Akupunktur ya. Herbal juga secara holistik ada ya. Iya, herbal dikemasnya secara holistik juga. Nah, alhamdulillah Ustaz semuanya. Demikian yang bisa disampaikan dan mudah-mudahan informasi penting ini bisa nyampe kepada semua kalangan di masyarakat, terutama di Batam. Nah, tentunya ketika ada keluhan-keluhan bisa menghubungi beliau Bu Marginingsih. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.